Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Ghafar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita bagian yang terkecil dari umatnya, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Selanjutnya kami juga mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik supaya kita bisa mengisi hidup kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, mumpung di hari Jumat, kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, pada keluarga beliau dan kepada para sahabat sampai akhir zaman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hidup tentu akan merasakan terkadang nikmat, terkadang susah. Apalagi setiap orang yang mengaku berislam, setiap diri kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik dan setiap waktu akan menguji kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di manakah kebenaran keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim. Asiban nasu yajruquna ayakuluna amanu wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak teruji, sementara dia tidak diuji. Walaqad fatanal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibina. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian supaya kami mengetahui siapa yang jujur keimanan dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Para jamaah, hidup hanya beberapa saat saja. Hidup kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa kita. Akan tapi kita harus yakin bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita. Dan kita berharap
sebagai seorang yang beriman kita lulus dalam ujian dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa keimanan kita adalah keimanan yang benar dan bukan keimanan yang dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wal waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Para jamaah, ternyata kesedihan yang kita rasakan pada saat kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan begitu besarnya pahala untuk kita di akhirat kelak. Maka para jamaah sekalian, selama kita masih ada kesempatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun ujian itu, sesusah apapun ujian yang kita rasakan, mungkin sakitkah yang tidak sembuh-sembuh, mungkin istrikah yang tidak taat kepada kita, mungkin orang tuakah yang terkadang membuat hati kita tidak bahagia, atau mungkin tetanggakah yang terkadang mencela kita, atau harta kita yang selama ini kita cari-cari belum menemui kita, atau yang lainnya, sehingga terkadang kita merasakan sempitnya dalam kehidupan ini. Tapi yakinlah para jamaah sekalian, itulah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih berada di dunia ini, dan itu sudah dirasakan dan dialami oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah wanita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam api oleh kaumnya. Dan betapa besarnya ujian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan umatnya, namun mereka adalah suri teladan kita. Mereka melalui ujian tersebut, cobaan tersebut dengan sabar, karena mereka mengetahui pahala yang besar yang menanti mereka pada saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapapun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kita merasakan kapan ujian itu akan berakhir. Bagi mereka yang sakit bertahun-tahun, tatkala mereka mencari obat kemana-mana tidak dapat yang menyembuhkannya, ke rumah sakit A belum sembuh, ke rumah sakit B belum sembuh, ke dokter spesialis belum, dan lain sebagainya, seakan-akan merasakan bagaimana putus asanya dari obat yang Allah berikan kepadanya. Atau mereka yang diuji oleh anaknya, yang mana orang tua sudah berdoa setiap malam supaya anaknya menjadi anak yang solehah atau soleh, sudah berjuang menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik, akan tapi betapa banyak orang tua yang merasakan pada saat anak ini keluar dari sekolah, terkadang membuat orang tuanya marah, membuat orang tuanya tidak bahagia, dan bahkan tidak sedikit anak yang keluar dari pondok terkadang membuat hati pilu orang tuanya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin yang diuji oleh sakit istrinya atau suaminya, yang mana kita tentu menganginkan, mengharapkan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi di sana ada sebagian dari kita mungkin diuji oleh keluarganya, oleh istrinya yang mungkin sakit sampai sekarang tidak sembuh. Tapi para jemaah sekalian, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian yang kita lakukan, yang kita terima di dunia ini, yakinlah bahwa ujian yang kita hadapi tidak seberat ujian untuk para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asadun nasi bala anbiya thumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi,
kemudian orang-orang yang soleh, kemudian setelahnya. Maka para jamaah, saudaraku yang kami cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin dan kita berharap kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati yang terbaik, dalam keadaan menginginkan kita tidak membawa dosa sedikit pun, dan kita mengharap, saya yakin saudaraku semuanya di sini, kita mengharap berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang terbaik, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Maka para saudaraku sekalian, marilah ujian cobaan yang Allah turunkan kepada kita selama hidup di dunia ini kita hadapi dengan kesabaran. Mungkin terkadang sabar yang kita lakukan membuat kita sakit, membuat kita seakan-akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat terkadang kita putus asa. Tapi teruslah kita bersabar sampai ujian itu selesai dan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang sabarlah yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi jawara fil bahri kal a'lam, dan di antara tanda kekuasaannya adalah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. In yasha yuskinir riha fayatlanna rawakida ala dhahrihi inna fi dzalika la ayati likulli sabarin syakur. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau dia menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu berhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan baginya setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Para jamaah, betapa banyak ujian, betapa banyak cobaan yang kita hadapi, terkadang selesai dengan sabar dan syukur. Maka para jamaah sekalian, yakinlah bahwa seberat apapun ujian yang kita rasakan, yang mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya, yakinlah dengan sabar dan syukur ujian itu akan berlalu dan kita akan bahagia saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahmatullah, di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar. Yang pertama adalah orang-orang yang bersabar akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dhara'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirina, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan demikian juga orang-orang yang bersabar akan mendapat balasan yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala najziyal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan memberi keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar pada saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah berfirman, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
Maka para jamaah rahimani rahimakumullah, saudaraku seiman, marilah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi nikmat, kesabaran dan kesyukuran, sehingga kita mengharap supaya dengan amalan sabar dan syukur kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beruntung di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah dan saudaraku seiman, dari khutbah pertama kita tentu bisa memahami bahwa hidup kita di dunia yang tidak lama ini tentu akan mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa menyelesaikan ujian dan cobaan tadi adalah sifat sabar dan syukur kita pada saat kita mengalami musibah tersebut. Dan kita harus yakin para jamaah, saudaraku semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan tersebut tentu untuk kebaikan kita semuanya, untuk menyelamatkan kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mana tatkala memberikan ujian dan cobaan itu karena bentuk kecintaannya kepada kita semuanya. Dan kita harus yakin para jemaah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai diri kita dibandingkan ibu kita atau dibandingkan diri kita sendiri. Maka marilah kita senantiasa mengisi hidup kita ini tatkala kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meminta kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kita meningkatkan supaya kita bisa bersyukur dengan ujian tersebut. Semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa bersabar, bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang kita lakukan dan memasukkan kita bersama anak kita, istri kita, keluarga kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ij'alna minas sabirin. Rabbana innana amana faghfir lana dunubana wa qina adzabannar. Ya musirfal qulub sarif qulubana ala ta'adik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik.
Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimish shalah.